buka firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 kita akan baca ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama, amin. Sudah dapat? Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana seseorang mengasihi Tuhan? Mengikuti, memegang perintahnya, bukan cuma dipegang tetapi dilakukan. Amin. Saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara, kita semua hidup perlu uang ya, betul? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang? Bekerja. Nah, saudara-saudara, saat kita bekerja, tentu saudara-saudara itu harus mengerti. Kalau saudara tidak bisa bekerja sendiri, atau saudara-saudara bekerja di tempat lain. Tetapi kalau kita bekerja di tempat lain, kita juga harus mengerti di mana tempat yang bisa kita mendapatkan uang. Di mana tempat yang mau menerima untuk kita bekerja. Kalau kita bekerja sendiri, aku harus bekerja apa? Ini harus kita apa saudara? Mengerti saudara-saudara. Kita harus mengerti terlebih dahulu. Dan kita harus mengerti, setelah kita mengerti, lalu kita mau melakukannya, mencari saudara-saudara. Kalau kita tidak ngerti saudara-saudara, kita ini tidak akan bisa, sampai orang pun ada yang punya uang banyak saudara-saudara. Tetapi dia tidak bisa mengerti, aku kerja apa. Tidak bisa mempergunakan uangnya saudara. Lah, setelah seseorang itu bisa saudara-saudara memperoleh uang dengan dia mengerti. Karena dia mengerti, dia berjalan ke suatu tempat di mana perusahaan itu mau menerima dan di sana dia mulai bekerja. Dan setelah dia bekerja, dia mendapatkan uang. Lalu pertanyaan berikutnya apa saudara-saudara? Pertanyaan berikutnya, bagaimana aku bisa mempergunakan uang ini? Ada enggak dari kita pernah dengar cerita, ada seseorang yang tidak bisa mempergunakan uangnya. Karena apa saudara? Karena mungkin orang itu stres. Karena orang itu tidak punya pengertian. Dia tidak bisa mengerti, uang ini aku apakan. Bahkan mungkin ada yang sampai dibuang-buang, dibakar. Karena dia tidak mengerti. Padahal uang ini mempunyai nilai tukar saudara, amin. Uang ini saudara-saudara bisa mempunyai nilai tukar. Dan kalau kita mengerti dengan kita punya uang, kita ini bisa menukarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Umpama saudara-saudara kita butuh beras. Tapi kita punya uang. Tapi kita butuh beras. Karena kita mengerti, kita bisa menukarkan uang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu kita akan mendapatkan beras. Dengan catatan kita harus mengerti. Ayo saudara-saudara, kita sekarang baca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan baca mulai ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, di sini ada 4 saudara-saudara kategori orang Kristen yang akan kita pelajari dari Matius pasal 13. Saya akan bacakan saudara-saudara mulai ayatnya yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudara-saudara, penabur ini kita bisa umpamakan itu adalah Tuhan Yesus. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pada waktu ditabur, saudara-saudara, ada yang jatuh di mana? Pinggir jalan. Saudara-saudara tadi ke sini pasti saudara-saudara
memakai jalan. Ada yang langsung terbang? Enggak ada ya. Pasti saudara-saudara memakai fasilitas jalan. Dan kalau saudara-saudara tahu jalan di Surabaya itu bahannya dari aspal. Kalau dari aspal itu keras atau lunak. Kalau benih itu jatuh di aspal, apa yang bisa kita bayangkan? Benih itu tidak akan bisa tumbuh. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena dia ada di pinggir jalan, kelihatan dia tidak masuk ke dalam tanah, ada burung terbang. Dia tahu melihat burung itu matanya tajam. Lalu dia turun dan benih itu akan dimakan. Lalu yang berikutnya saudara-saudara kita akan baca ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis. Jadi saudara-saudara, benih ini akan bisa tumbuh kalau ada sarana tanah. Tanah ini diibaratkan adalah hati kita, saudara. Benih ini tumbuh di tanah karena tanahnya berbatu-batu, tanahnya itu tipis. Lalu dia bisa tumbuh, saudara-saudara. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena tanahnya tipis. Benih itu memang bisa tumbuh, tetapi tidak bisa berakar. Setelah ada matahari terbit, benih itu akan layu itu akhirnya apa? Mati, saudara-saudara. Ayat 7, saudara. Sebagian lagi jatuh, ini yang ketiga ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Ada yang jatuh di tengah semak duri. Benih dan semak duri, karena semak durinya sudah besar dan dia lebih cepat tumbuhnya saudara-saudara. Akhirnya benih ini kalah. Dan dihimpit. Ngimpitnya itu enggak main-main saudara. Dihimpit sampai mati saudara. Lalu yang ke-8 saudara-saudara ini adalah bagian kategori yang keempat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau uang 10.000 saudara-saudara, 30 lipat jadi berapa? Berapa? 10 kali 30, 300. Kalau 60 kali lipat, 600. Kalau 100 kali lipat saudara-saudara, uang 10.000 akan menjadi 1 juta. Luar biasa enggak saudara-saudara? Tetapi benih itu harus tumbuh di tanah yang subur, yang baik. Sehingga dia akan berbuah menjadi 100 kali lipat. Saudara-saudara, pertanyaannya saudara-saudara, ini adalah suatu perumpamaan yang Tuhan buat untuk kita semua. Pada waktu itu Tuhan berikan kepada umatnya di Israel, dan saat ini kita percaya firman Tuhan ini juga akan berlaku untuk kita. Amin. Firman Tuhan ini akan juga berguna untuk kita. Karena firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan pada waktu kita ada di dunia. Pada saat kita di dunia, inilah saudara panduan kita saudara. Nanti kalau sudah di surga, kita belum tahu panduannya itu apa. Saudara. Tetapi saat kita di bumi, Tuhan memberikan firman-Nya ini untuk supaya kita bisa hidup benar di bumi ini saudara-saudara. Yaitu melalui firman Tuhan. Tadi saya berikan ilustrasi saudara-saudara tentang uang. Saudara-saudara mengerti bagaimana cari uang. Di mana saudara-saudara bisa dapatkan uang. Betul? Saya percaya karena kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kita semua akan mengerti di mana kita ini akan bisa mendapatkan uang. Kecuali orang itu tidak ngerti dan malas saudara-saudara.
Maunya di rumah tetapi tiba-tiba kepinginnya uang itu jatuh dari langit, dari wowongan, jatuh sendiri. Kepinginnya saudara-saudara. Tetapi kalau kita ini mengerti saudara-saudara, kita akan keluar, kita akan mencari. Dan kalau kita sudah dapatkan, kita karena kita orang-orang yang luar biasa, kita bisa mempergunakan uang itu dengan bijak. Kalau kita terima mungkin 1 juta dan ini kebutuhan memang gaji kita 1 juta, berarti kita harus pergunakan selama 30 hari supaya cukup saudara-saudara. Ini namanya orang-orang yang luar biasa. Jangan sampai kita penghasilan kita 1 juta, tetapi kita karena kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengatur, akhirnya besar pasak daripada tiang. Demikian juga saudara-saudara firman Tuhan. Kalau kita mau saudara-saudara, uang cuman bisa untuk sesuatu yang duniawi saudara-saudara. Kita mencari uang itu cuma untuk hal-hal yang duniawi. Tetapi saat kita mau mencari firman Tuhan, kita mengerti saudara-saudara bahwa firman Tuhan ini akan berguna untuk hal-hal yang duniawi dan juga hal-hal yang surgawi. Amin. Firman Tuhan ini berguna untuk hal-hal yang duniawi dan juga untuk yang surgawi saudara-saudara. Kenapa saya katakan gitu? Nanti kita akan teruskan karena kita akan mulai kembali membaca mulai ayat 18 saudara. Matius 13 ayat 18. Ini arti dari perumpamaan itu saudara-saudara. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kategori orang yang pertama saudara-saudara. Bagi orang yang tidak mempunyai hati, yang tidak mempunyai hati yang subur saudara. Tanah yang subur, tanah yang baik. Dia ini seperti saudara-saudara, kalau ada firman Tuhan ditaburkan seperti kita sekarang ini saudara-saudara. Kita ke tempat ini, saya percaya kalau saya tanya saudara-saudara tujuannya apa? Uang atau firman? Firman. Saya percaya saudara-saudara akan menjawab firman. Tetapi pada saat kita semua datang ke tempat ini, kita harus menanyakan kepada kita. Kita ini kategori 1, 2, 3 atau 4. Kategori 1 itu apa? Firman itu tidak dimengerti. Orang datang mendengarkan firman tetapi dia tidak ngerti. Wah Pak, sing khotbah wangel Pak. Bosone angel. Tetapi kita saat ini saudara-saudara, ya bukannya kita mau menyulitkan, kita semua kita dari panduan dari Pak Loki saudara-saudara kita berusaha untuk kita semua bisa menyampaikan yang mudah dimengerti. Tetapi bobotnya tetap adalah firman Tuhan. Nah saudara-saudara kita datang ke tempat ini kita harus mempunyai niat untuk pada saat kita datang kita harus bisa mengerti. Jangan saudara-saudara kalau kita ini datang kita tidak ngerti itu seperti apa kategori 1. Kategori 1 benih itu jatuh di mana? Pinggir jalan. Adalah kategori pinggir jalan. Karena pada saat kategori itu kategori pinggir jalan, dia tidak mengerti, di sini dikatakan datanglah si jahat. Burung tadi itu diumpamakan adalah si jahat dan merampas. Saudara-saudara kalau sudah dirampas, orang yang benih jatuhnya di pinggir jalan, itu tidak akan bisa mempertahankan. Tidak akan bisa mempertahankan, karena dia lebih kuat. Dirampas, bukan cuma diminta, tetapi itu akan dirampas karena dia mengerti. Benih firman Tuhan ini akan membuat kita, kalau kita ini mengerti dan melakukannya, akan mempunyai dampak bukan cuma duniawi, akan mempunyai dampak apa? Surgawi. Orang itu akan bertemu dengan siapa?
pencipta kita yaitu Tuhan Yesus. Dia mengerti. Maka dari itu bukan cuma diminta, tetapi diapakan saudara-saudara? Dirampas. Kita saat ini mau dirampas atau enggak, saudara-saudara? Kalau kita enggak mau, saudara, seperti itu. Kita semua datang ke tempat ini, kita semua harus bisa mengerti dengan jelas, saudara-saudara. Saudara-saudara, gereja Tuhan di tempat ini namanya Bukit Sion. Kalau bukit itu, kalau saudara ke bukit, jalannya bagaimana, saudara? Sadar, saudara-saudara? Ibu tadi kesulitan. Gak apa-apa ibu ya, nanti langsung minggu depan angkat tangan aja. Nanti petugas kita teman-teman akan langsung ibu jalan tol. Amin bu ya. Gak usah antri. Yang memang kesulitan, tetapi saudara-saudara yang masih bisa antri. Saudara. Ayo kita semua melakukan budaya antri. Saudara-saudara harus sadar, gereja Tuhan di tempat ini namanya Bukit Sion. Saya mengamati Bapak Sulis dan istri. Ada Pak Sulis? Angkat tangan di mana? Oh, luar biasa. Saya mengamati ada Ibu Rosinta. Di mana Ibu Rosinta? Oh, enggak kelihatan tangannya. Saudara-saudara, saya mengamati saudara. Mereka kesulitan sebetulnya. Tetapi mereka karena mereka sadar. Mereka kemana saudara-saudara? Ke rumah Tuhan yang namanya Bukit Sion. Bukan yang namanya lembah. Kalau ada gereja yang namanya lembah itu apa? Naik atau turun? Turun. Tapi saudara-saudara harus sadar. Saudara-saudara ke tempat ini, saudara-saudara tadi keluar dari hati saudara. Saya percaya itu keluar dari hati saudara bahwa saudara ke sini cari firman. Dan memang kita semua harus mendaki saudara-saudara. Ini bentuk di mana kita ini benar-benar firman itu adalah berharga. Kalau tidak berharga, mana mau saudara-saudara si jahat sampai mau ngerampas. Berharga enggak? Kalau tidak berharga saudara-saudara, gak mungkin dirampas, dijar-jarno saudara-saudara. Wes PPN. Aku gak ora gelem. PN panganan dewe. Istilah kasare dulu saudara, saya pernah dengar saudara, badoken dewe. Pernah saudara-saudara dengar istilah itu? Aku ora doyan. Tetapi karena dia saudara tahu saudara-saudara, dia ini cari bolos saudara. Aku iki engko nggonku ku sing gak enak iku. Dewean. Aku tak golek, cari teman. Maka dari itu dia tahu ini berharga. Ini yang akan membuat orang-orang itu ketemu dengan Tuhan Yesus Masiha. Akan membuat orang-orang itu akan pulang ke rumahnya siapa? Bapa di surga. Maka dari itu saudara-saudara, dia tahu ini yang membuat. Maka dari itu dia merampas. Dirampas saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman. Dia juga sudah dengar. Dan segera menerimanya dengan gembira. Amin. Banyak juga saudara-saudara di gereja-gereja. Orang itu juga sudah mendengar. Dan menerimanya dengan gembira. Tetapi saudara-saudara, dia tidak berakar dan cuma tahan sebentar apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu akan segera murtad. Saudara-saudara, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seseorang, dia cerita. Akhirnya saya mengerti saudara. Dia datang saudara-saudara ke gereja, waktu itu dia belum Kristen, akhirnya dia menerima firman. Dan akhirnya dia mau memberikan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan dia masuk ke dalam baptisan air.
Kalau kita sudah memberikan hidup kepada Tuhan, bentuknya adalah kita mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis saudara-saudara, dia ini lalu mulai saudara-saudara dikenalkan oleh kepada seorang pria. Dan pria ini saudara-saudara juga masih belum, ya masih abu-abu lah saudara. Lalu mereka menikah. Saudara. Tetapi si pria ini saudara-saudara, pekerjaannya itu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita-kita ini saudara-saudara. Saudara-saudara pasti bisa mungkin mulai membayang-bayangkan. Tidak seiman, untuk memperlancar pekerjaannya. Apa saudara-saudara kira-kira? Supaya kerjanya lancar, si pria ini akhirnya apa? Menikah di dalam kepercayaan yang bukan yang lain, yang bukan seperti kita. Supaya KTP-nya keluar apa? Bukan seperti kita, KTP-nya adalah kepercayaan yang, karena kalau kepercayaan itu sesuai sama dengan teman pekerjaannya, teman bisnisnya, itu akan diterima dan dia akan mendapatkan uang, saudara-saudara. Akhirnya si wanitanya juga terpaksa, saudara-saudara. Dia juga mau ikut dengan suaminya. Akhirnya mereka mengalami penindasan ini, saudara. Mungkin di alam nyata tidak ada, saudara. Tetapi secara rohani itu ditindas. Kamu harus murtad. Itu ditindas, saudara. Ada di alam yang tidak kita melihat ini, saudara-saudara. Kalau kita tidak bisa mengerti, saudara. Ada satu penindasan untuk kita ini murtad. Ini saudara-saudara, kita harus mengerti karena apa? Tidak berakar. Kalau saudara-saudara ada seseorang yang sudah cinta kepada Tuhan, sungguh-sungguh saudara, dia itu berarti orang yang berakar. Dia tidak akan mau untuk diiming-imingi supaya murtad. Tidak akan mau, saudara. Meskipun ada penindasan, meskipun ada penganiayaan, mereka akan tetap memanggil Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, saudara-saudara. Ini yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bila saudara-saudara menemui ada seseorang yang murtad, itu mudah sebenarnya. Oh, dia masih menerima firman itu dan menyiapkan hatinya, dan hatinya belum baik, hatinya belum subur, hatinya masih penuh dengan batu-batu. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga yaitu tadi ditabur di semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ayat 22, ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Khawatir, saudara-saudara. Apakah kita tidak boleh khawatir atau kita tidak mungkin khawatir? Mungkin, saudara-saudara. Tidak ada di sini, saya pun pernah khawatir. Tetapi kita tidak boleh membuat kekhawatiran kita ini sehingga kita akhirnya selamanya sepanjang hari ini kita mengalami kekhawatiran, hidup di dalam kekhawatiran. Di sini dikatakan tipu daya kekayaan, mungkin kekhawatiran akan keuangan, akan perekonomian. Aku mene mangan opo, mene anakku yo opo. Ora iso sekolah. Tetapi kita harus hidup mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Dia akan membawa kita ke mata air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Saudara. Rumput yang hijau berarti banyak makanan. Saudara. Itu yang kita pegang, saudara. Jadi kita jangan khawatir. Meskipun itu kita pernah, tetapi kita harus cepat-cepat untuk mengubahkan hidup kita dari kekhawatiran menjadi tidak khawatir. Karena kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai tipu daya dunia, saudara, yaitu tentang kekayaan. Itu membuat kita menjadi khawatir, saudara-saudara.
Ini yang ketiga, saudara-saudara. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, berarti ini adalah kategori 3. Dan meskipun dia sudah masuk kategori 3, di sini dikatakan dia masih tidak dapat berbuah. Dia masih tidak dapat berbuah. Karena memang saudara-saudara, kita saudara-saudara diberikan panduan firman Tuhan ini untuk supaya kita semua bisa berbuah. Ini tujuan Tuhan, saudara. Buahnya itu apa? Juga buah secara rohani dan juga buah secara jasmani, saudara. Dan kita masuk yang kategori keempat, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Memang beda-beda, saudara-saudara. Jadi kita nggak usah iri karena firman Tuhan sudah mencatat. Ada pada saat dia itu menyiapkan hatinya. Dia mengerti. Lalu di Yohanes 14 tadi dikatakan melakukannya. Melakukan firman itu. Dia itu akan berbuah, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus HaMasiah ada di bumi ini, saudara. Tuhan Yesus HaMasiah di bumi ini sampai umur berapa? 33 setengah. Saudara-saudara, pada mulai Tuhan Yesus itu pelayanan, kita juga sering kita mendengar akan khotbah-khotbah di mana Tuhan Yesus HaMasiah melakukan mujizat, yaitu apa? Menjadikan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus memberi roti, kira-kira pada saat itu Tuhan Yesus HaMasiah kepada orang-orang itu memberikan roti sebanyak berapa? Sebanyak berapa, saudara? Kira-kira. Untuk bisa makan 5 hari? Pada waktu itu dikasih, ayo roti ini. Ayo makan. Lalu diberi ikan. Yang pada saat diberi itu, Tuhan Yesus melalui murid-muridnya yang membagi. Murid-muridnya membagi kepada jemaat. Kira-kira pada saat dibagi, setiap jemaat itu menerima apakah cukup untuk makan 5 hari? Kayaknya ya cukup untuk, ya saat itu aja, saudara-saudara. Mungkin itu kalau nggak salah mungkin setelah siang ya anggap aja makan malam mungkin gitu ya. Cukup untuk makan itu saja, saudara. Jadi saudara-saudara kita harus mengerti akan hal ini, saudara. Benih firman Tuhan itu memang satu, saudara-saudara. Pada saat Tuhan Yesus HaMasiah memberikan makan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus HaMasiah tidak langsung memberi, ini kamu aku beri makan seumur hidupmu. Tidak, saudara-saudara. Tuhan memberikan makan cukup hari itu. Dan selama pelayanan saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah saudara-saudara membaca. Kalau sekarang mungkin ada saudara-saudara, ada seseorang yang memberikan uang kepada orang lain. Tidak habis dimakan berapa turunan? 7 turunan. Ada enggak? Ada, saudara-saudara. Ada yang menerima seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus HaMasiah, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita, karena kita semua ini hidup di alam yang nyata. Kita akan mengalami semua, saudara-saudara. Bahwa kita ini harus semua ini harus hidup dengan benih. Maka dari itu Tuhan memberikan perumpamaan benih. Tetapi saudara-saudara, kebutuhan kita, saudara, kalau kita butuh 30, berarti satu benih ini harus berbuah berapa? 30. Karena kita butuh 30, kita terima satu benih, benih ini harus bisa berbuah sebanyak 30. Kalau kita tidak mempunyai buah 30, cukup enggak? Tidak cukup. Maka dari itu saudara-saudara,
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus terima benih. Dan kita harus mengerti dan melakukannya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya benih ini bisa berbuah. Puji Tuhan kalau sudah bisa berbuah, mungkin kebutuhan kita cuma 30, berbuahnya 60. Berarti kita sudah bisa berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan. Karena kebutuhan kita 30, ada lebih 30. Di situ saudara-saudara, kita akan bisa juga membagikan kepada orang lain. Ini adalah bentuk kasih kita, saudara, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini saat ini datang, kita kemanapun di dalam keseharian, pada saat kita membaca firman Tuhan, atau saudara-saudara beribadah di tempat ini, kita harus mengerti, saudara. Yang kita terima itu adalah firman Tuhan yang bentuknya benih. Dan benih ini harus berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Saat kita datang kita harus mengerti, saudara-saudara. Saudara-saudara, saat ini kita terus mau belajar, saudara-saudara. Melalui tempat ini yang Tuhan sediakan di sini, saudara. Kita semua mau belajar, amin. Ayo kita semua belajar, saudara. Minggu lalu ada seorang saudara-saudara yang datangnya sudah terlambat. Pulangnya saudara-saudara, belum selesai berkat sudah di luar, mau minta bukunya, saudara-saudara. Saya sedih, saudara-saudara. Saya sedih, saudara. Langsung saya katakan, tolong masuk dulu supaya bisa terima berkat Tuhan. Lengkap, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara mau lengkap atau mau sepertiga atau sebagian? Sungguh? Amin. Kalau lengkap, saudara-saudara, kita tetap, saudara, menghadap kepada Tuhan, saudara. Sampai berkat itu kita terima dan kita menyiapkan hati kita supaya benih itu tumbuh di tanah yang subur. Dan pada saat tumbuh, kebutuhan kita itu akan tercukupkan. Amin. Karena kita mengerti dan melakukannya. Karena kita mengerti dan kita melakukannya. Pak, soro Pak, dek kene iki Pak. Nek aku gak disii dek jopo, aku diselipi tok, ditromboli. Kapan Pak aku metune? Ayo saudara-saudara, kita hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Orang lain melakukan seperti itu, aku sudah di dalam Tuhan. Aku harus mempunyai tanah yang subur. Aku harus menyiapkan tanah yang subur. Biar orang jalan dulu karena dia tidak mengerti. Dia nerombor-nerombor karena dia tidak mengerti. Aku mau tetap berpegang teguh pada apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam kebenaran. Kita mulai dari diri kita, saudara-saudara. Amin. Jangan kita ikut-ikutan. Kita sering dikatakan kalau Kristen ikut-ikutan, Pak Loki mengatakan apa, saudara? Mengajari kita. Jadi kita jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Orang lain mungkin caranya terombol-terombol, tidak punya kasih. Tetapi aku mau tetap menjalankan yaitu budaya antri. Karena di dalam antri itu saudara-saudara tahu enggak? Itu kita sudah melakukan pada saat kita menerima yaitu firman tentang kasih. Kasihilah sesamamu manusia dan juga kita harus mengasihi Tuhan Yesus Hamasia. Kalau kita mau melakukannya, bentuknya mengerti dan melakukannya, bentuknya apa saudara? Ya pada saat kita ngantri beri jaraklah saudara. Mungkin 2 kilo saudara. Buat apa sih saudara-saudara? Sampai pintu itu jebol. Tadi saudara-saudara juga sudah memberikan jawaban. Ada dampaknya enggak? Ada, lebih cepat. Kan berarti kan lebih bagus saudara-saudara. Dan kita juga di sini saudara-saudara, mungkin saudara-saudara mengalami perubahan-perubahan. Ada yang mengeluh, dirubah-rubah terus. Tapi kita semua mempunyai tujuan saudara-saudara untuk kita semua supaya bisa
dilayani dengan baik. Amin. Amin saudara-saudara. Ayo saudara di tempat ini saudara-saudara. Kita mau mengawali dari kita. Amin. Mungkin nanti di sana-sana, di tempat lain. Kembali lagi tidak seperti itu. Tetapi kita yang sudah belajar di tempat ini. Kita mau tetap tidak berubah saudara-saudara. Kita mau menjadi orang yang benar. Kapan itu saudara kita mulai? Kapan? Tahun depan? Kapan? Amin. Sekarang? Amin saudara-saudara. Sekarang kita mulai saudara-saudara. Kalau ada orang biar saudara-saudara. Tetapi ayo kita mulai dari diriku. Aku mengasihi orang yang di depanku. Aku tidak akan merombol, bahkan mendorong dia. Karena aku mengasihi dia. Ini bentuk kasih. Karena apa saudara? Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita ini sudah ngerti akan firman Tuhan. Dan benih itu, kalau kita mengerti dan kita melakukannya, itu akan apa saudara-saudara? Berbuah. Dan kita butuh buah itu saudara. Tidak ada cara lain saudara-saudara untuk kita bisa berbuah. Kita harus mengerti dan kita harus melakukannya. Mulai dari diri kita. Ayo kita semua mulai dari diri kita. Amin. Kapan itu? Sekarang saudara-saudara.